Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat, haleluya. Tetap semangat, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu bersyukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jaga sampai hari ini. Kami sangat bersyukur. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan tetap menjaga, memelihara kami. Terpujilah nama-Mu. Bapa, sebentar kami hamba-Mu akan sampaikan firman. Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Biar berkat firman-Mu boleh merubah kehidupan kami. Di tengah-tengah masa yang sulit kami tidak karam, tapi justru kami keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Haleluya, haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang mungkinkah bisa terjadi. Kita akan melihat di dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 dikatakan demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini muncul ya, karena kita sedang menghadapi satu situasi yang sulit ya. Dan beberapa orang mulai menganggap bahwa firman Allah ini seperti buku cerita, seperti buku dongeng. Ya, itu dulu pernah terjadi waktu ada Yesus. Sekarang apa mungkin? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ya di dalam kitab Roma 15 ayat yang keempat, itu jelas dikatakan demikian. Roma 15 ayat yang keempat. Haleluya. Sebab Roma 15 ayat 4, pastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara semuanya sudah siap dengan Alkitab. Kalau kita siap dengan gadget kita, nanti tahu ada berita masuk, WA masuk, terganggu kita. Lebih baik kita buka Alkitab yang seperti ini. Nah, kita konsentrasi. Roma 15 ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk apa saudaraku? Menjadi pelajaran bagi kita. Haleluya. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Rugi kalau kita mengatakan, ya itu buku cerita yang dulu sudah terjadi. Sekarang nih faktanya seperti ini.
Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, dengan cermat, di dalam peristiwa ini, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-6, itu dikatakan Tuhan tahu apa yang akan dikerjakan. Nah, Tuhan tahu apa yang akan dikerjakan dalam peristiwa yang sedang dihadapi saat itu. Dikatakan oleh murid Petrus, yaitu Andreas, Tuhan, 200 dinar aja gak cukup Tuhan. Kalau diperhitungkan 1 dinar itu upah orang sehari. Ya, upah setiap orang berbeda-beda, saudara, tergantung dari skillnya. Ya. Tapi kalau kita memperhatikan upah orang bekerja di kebun anggur, jadi itu upah rata-rata kita melihat, ya mungkin sekarang bisa dikatakan mungkin sebagai tukang bangunan atau sejenisnya atau apa begitu. Jadi kita bisa ngambil standar rata-rata kira-kira sekitar 200.000 mungkin sampai 250.000. Nah, kalau 200 dinar berarti sekitar 50 juta rupiah. Dibelikan makanan untuk 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Kalau kita total semua mungkin sekitar 12.000 orang. Berarti satu orang dapat jatah sekitar 4.200 rupiah. Nah, kalau zaman sekarang kita bawa uang 4.200 pergi ke warung, nasi putih aja udah 5.000 perak, saudara. Jadi betul-betul satu keadaan di peristiwa Yohanes 6, ini satu keadaan yang sangat-sangat tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara pemikiran manusia. Ya. Tetapi murid-murid seharusnya kenal siapa Yesus. Haleluya. Kalau murid itu kenal siapa Yesus, maka permasalahan yang sedang dihadapi menjadi tidak ada artinya. Begitu juga kita. Hari-hari ini, kalau kita kenal siapa pribadi Tuhan Yesus itu, maka kita tidak akan panik, tidak akan bingung, saudaraku. Ya, kalau kita kenal pribadi Tuhan Yesus, manusia ini suka melihat bukti dulu baru percaya. Itu iman akali, saudara. Ya, iman akali. Saya beri contoh begini. Seperti murid-murid berkata kepada Thomas, Thomas, aku melihat Yesus. Langsung pikiran Thomas bekerja. Mana mungkin 3 hari dikubur, Yesus bangkit. Nah, akal pikirannya jalan. Secara akal gak mungkin, saudara. Otak kita tidak dapat asupan oksigen selama 24 jam, hancur. Udah gak ini 3 hari, dagingnya pasti berbau dan seterusnya, saudara. Ini satu pemikiran yang wajar. Tetapi Tuhan menghendaki umatnya, ya, lewat kebenaran yang tadi saya bacakan di dalam kitab Roma 15 ayat 4, ini ditulis untuk menjadi sebuah pelajaran, saudara. Ya, ditulis, saudara. Haleluya. Nah, manusia itu suka melihat bukti baru percaya. Tetapi Tuhan menghendaki percaya sekalipun belum melihat. Artinya perjalanan kita itu harus dengan iman, bukan dengan penglihatan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kalau begitu kita nggak perlu otak dong. Oh, keliru. Kita perlu otak, perlu pemikiran yang sudah ditera oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu di atasnya, ya, di atasnya. Haleluya. Nah, sebab itu kita harus belajar karena percaya kepada Tuhan. Nah, ini percaya akan firman-Nya, ya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Ayo, saya bacakan di dalam Mazmur 33
ayat yang ke-9. Saudara catat, saudara bisa ulangi lagi. Ini saudara menyimpan permata-permata yang indah dan ini luar biasa. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, kalau saya boleh baca, sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Masih kurang jelas, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa contoh tentang pertanyaan ini. Mungkinkah bisa terjadi? Ya. Beberapa contoh tentang pertanyaan mungkinkah bisa terjadi. Satu, saya beri contoh peristiwa Nabi Yunus. Haleluya. Nah, peristiwa Nabi Yunus ini peristiwa orang yang tidak taat akan perintah Tuhan, dan pada akhirnya hukuman Tuhan datang. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Nah, kalau orang biasa membaca, ini buku dongeng. Mana ada orang di dalam perut ikan selama 3 hari bisa hidup? Sudah tidak masuk di akal. Kalau firman Allah kita telaah, kita selidiki dengan akal, sulit, saudara. Sulit. Nah, sebab itu kita harus memiliki pikiran Kristus, mind of Christ. Baru kita bisa melihat kebenaran ini yang sesungguhnya. Kalau kita mulai memakai pikiran, akal manusia, sulit, saudara. Nanti beberapa hal, saya ambil satu contoh aja ya. Kita benar, kita tidak salah, suruh mengampuni, suruh mengalah. Gak masuk di akal sama sekali, saudara. Nah, di sini peristiwa Yunus, saudaraku, akhirnya pada waktu Yunus masuk di dalam perut ikan karena kesalahannya, tapi kalau kita perhatikan masih kebaikan Tuhan ada. Yunus gak langsung mati. Nah, di dalam keadaan seperti ini, Yunus mulai sadar dan mulai berdoa kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, sadar begitu, saudara. Begitu juga mungkin hari-hari ini kita melihat pekerjaan kita seperti dalam perut ikan, gelap gulita, nggak tahu lagi mau kemana kita, gelap. Mungkin kesehatan kita mengalami keberadaan di perut ikan, saudaraku. Tuhan, ini kok begini, sakit semua Tuhan begini. Aduh, sudah ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, dan lain sebagainya, gelap. Seperti perempuan meleleh darah 12 tahun. Pergi ke tabib, sudah habis hartanya. Semuanya gelap. Tetapi satu hal, ya. Sesatu hal, kalau kita mulai mengakui, menyadari bahwa kita dalam posisi bersalah, artinya hubungan kita dengan Tuhan putus, ya. Segala doa kita tidak akan didengar. Tapi kalau kita bertobat, Tuhan berkata di dalam kitab Yakobus 4, mari kita baca. Yakobus 4 dikatakan demikian. Yakobus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawan setan, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah. Artinya setelah kita mengakui, membereskan, kita lawan iblis, kita punya keberanian untuk mendekat kepada Allah. Kalau hati kita tidak menyalahkan kita, kita ada kebebasan, kita ada keluasan untuk menghampiri Tuhan. Nah, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ada respon, ada tanggapan. Artinya begini, kalau kita sudah suci, disucikan oleh pengakuan kita, maka Tuhan menyambut. Saudara ingat anak bungsu itu, dia mengaku, Bapak, aku berdosa kepada Bapak, kepada surga, berdosa. Dipeluk, saudara. Jangan ragu-ragu. Kalau memang kita dalam posisi salah, terus semuanya menjadi gelap, saudara perhatikan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi, setelah kita dekat kepada Tuhan, kita bersihkan apa yang Tuhan tidak suka, kita kerjakan, dan Tuhan mulai mendekat, menyambut kepada kita.
Nah, kalau sudah bikin beres, bikin selesai hubungan kita dengan Tuhan baik, artinya begini, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Dengan Allah kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa. Usaha saudara akan dipulihkan. Kesehatan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau memang kita ada salah, jangan ragu-ragu untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Akui, saudara. Bereskan. Seperti Yunus, waktu dia mengaku, dia berdoa, atas perintah Tuhan, ikan itu menepi, langsung melontarkan, mengeluarkan Yunus, sehingga Yunus terlontar keluar. Pernahkah saudara berpikir, itu Yunus keluar dari depan? Bayangin, kalau Yunus keluar dari belakang, hancur. Habis sudah. Nggak jadi Yunus lagi, nggak tahu apa. Sudah digiling, sudah dicerna habis. Tapi Tuhan bisa menjaga sedemikian rupa, sampai Yunus dilemparkan lewat depan. Nggak lewat belakang. Yang kedua, Yang kedua tadi peristiwa Nabi Yunus, ya. Yang kedua peristiwa Lazarus. Nah, mungkin kita terlewatan begini. Kalau kita melihat dialog antara Marta dan Maria, itu tersisip kata-kata Marta ini menyalahkan Tuhan. Tapi bahasanya halus. Ayo kita selidiki baik-baik, saudaraku. Di dalam kitab Yohanes 11 ayat 17 sampai 21. Dikatakan demikian, Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar, nah perhatikan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, nah sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, Tuhan, bukankah 2 hari yang lalu? 2 hari yang lalu, aku sudah kasih kabar, Lazarus sakit Tuhan. Tapi Tuhan gak datang-datang. Dan dikatakan memang sengaja. Tuhan tinggal lagi 2 hari. Berarti perjalanan Tuhan sampai ke Betania itu memerlukan 2 hari. Total 4 hari. Ya siapa yang dengan kata lain gak kecewa, saudara? Kadang-kadang umat Tuhan begitu. Undang pendetanya gak datang-datang, saudara. Kecewa. Kecewa, saudara. Tuhan, Pak, bukankah saya sudah undang? Lihat sekarang keadaannya seperti ini. Makin parah dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengenal siapa pribadi Yesus, maka kita tenang. Sebab itu Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Justru kita ini, iman kita ini bersandar, bergantung kepada orang. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, sekalipun mungkin jawaban Tuhan terlambat dalam tanda petik, saudaraku, bukan berarti Tuhan tidak mampu. Ada maksud, ada rencana Tuhan supaya orang-orang di sekitar itu melihat kemuliaan Allah yang akan dikerjakan. Nah, kalau kita menghadapi persoalan masalah belum ditolong, pikiran kita terlalu sekering bekerja lebih dulu. Ya, bekerja terus mulai kita putar. Kalau seandainya begini kan enak. Seandainya terus berputar. Di dalam keterlambatan keluarlah perkataan-perkataan yang tidak pantas. Ya, keluar perkataan-perkataan yang tidak pantas. Tapi kalau kita dikontrol oleh Roh Kudus, haleluya. Seperti dalam satu peristiwa ini, Daniel, ya. Sepertinya Tuhan terlambat menolong Daniel. Sampai Daniel ditangkap juga belum kelihatan pertolongan Tuhan. Bukankah terlambat? Saudara perhatikan detik-detik Daniel dibawa dari tempat dia berdoa sampai ke tempat lubang singa.
Kenapa Tuhan nggak bikin mujizat? Mungkin yang pegang Daniel langsung terpelanting, langsung jatuh. Seperti peristiwa waktu prajurit mau nangkap Yesus. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Jatuh. Selesai sudah, saudaraku. Kenapa Tuhan tidak? Di sini Tuhan punya maksud. Keterlambatan menolong, dalam tanda petik saya katakan, keterlambatan menolong Daniel itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ayo kita baca Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Daniel 6, 26 sampai 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Nah, 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar. Kepada siapa? Kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, siapa yang memberi perintah? Raja. Hormati Allahnya Daniel, sebab begini. Haleluya. Keterlambatan Tuhan dalam tanda petik kata menolong Daniel, justru Tuhan ingin meninggikan Daniel. Justru Tuhan ingin menunjukkan siapa Allah di belakang Daniel ini. Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Tuhan meninggikan Daniel dengan keterlambatan, saudaraku, bukan tanpa maksud. Lagi saya beri contoh. Tuhan meninggikan Daud lewat keterlambatan. Bayangin saudara, kalau saudara perhatikan dalam 1 Samuel 16 ayat 12, ini sudah diurapi, sudah disiram minyak. Kok nggak dilantik-lantik jadi raja? Beda dengan Saul, begitu diurapi langsung dilantik. Lah Daud kok tidak, saudara? Ada apa? Ada apa? Kalau secara akal pikiran kita, ini main-main ini, saudara. Tapi di sini kita melihat yang seharusnya Daud sudah jadi raja, tetapi Tuhan biarkan terjadinya proses supaya Tuhan menunjukkan rencana yang paling indah dalam kehidupan Daud, sampai muncul ayat yang berkata demikian, aku mendapatkan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Lewat proses demi proses. Nah, Daud selama menunggu ini, saudaraku, Daud berulang-ulang mengalami bahaya, mengalami maut begitu. Bayangin, di sini Saul, di situ Daud, dilempar dengan tombak, bisa nggak kena? Bisa nggak kena? Kalau sekarang istilah gini, seorang tentara bawa pistol berhadapan dengan musuhnya, jarak begitu dekat terus ditembak, dor, nggak kena. Nggak mungkin, saudara. Haleluya, nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, rencananya pasti jadi. Sekalipun Daud berkali-kali diancam, kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat, tidak ada satu pun tangan yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menentukan Daud jadi raja, sekalipun lewat berbagai macam cara, Tuhan punya cara untuk menaikkan Daud. Nah, yang terakhir, saudaraku, waktu Daud berada, sampai Daud mengatakan, Tuhan gunung batu keluputan. Kenapa, saudara? Saya coba mulai membayangkan. Ini sebuah gunung. Daud berada di sini, Saul berada di sini dengan pasukannya. Dikejar, hampir nyaris kena. Tuhan punya cara. Pak Saul, orang Filistin datang menyerang. Mundur, saudara. Akhirnya Saul pergi, Daud luput. Daud lepas. Bisakah kita mengerti bahwa Tuhan mempunyai beribu-ribu, berjuta-juta pertolongan bagi umatnya? Nah, saudara bisa baca
1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28. Nah, tapi sungguh sangat disayangkan, Daud mulai berjalan dengan pikirannya. Dia berpikir begini, kalau begini terus, lama-lama aku dibunuh oleh Saul. Nah, berasumsi, berandai-andai, seandainya begini bagaimana? Nah, mulai Daud masuk dalam jebakan setan. Pikiran ini dibawa jalan-jalan. Saya tunjukkan apa akibatnya. Daud mengatakan begitu. 1 Samuel 27, memang secara jasmani Daud lepas dari Saul, enggak kena, karena Daud lari ke Filistin. 1 Samuel 27 ayat 1 demikian. Tetapi Daud berpikir. Nah ini saudara, kita nggak salah berpikir, tapi kalau pikiran kita mulai diajak jalan-jalan keluar dari firman, nah ini yang berbahagia. Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga, jadi dia sudah memvonis dirinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku terluput daripada tangannya. Ini jalan keluar, jalan pemikirannya sendiri. Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi tahu-tahu ujungnya menuju maut. Hati-hati saudara, ya. Di tengah-tengah keadaan yang panik seperti ini, jangan kita berandai-andai, jangan kita mengambil keputusan sendiri. Ayat yang keempat, saudara perhatikan. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah menarikan diri ke Gad. Gad ini orang Filistin, daerah Filistin. Ia tidak lagi mencarinya. Aman. Betul, pemikiran Daud aman, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan dalam 1 Samuel 29, saya tidak bacakan semua. 1 Samuel 29 ayat 1 sampai 11. Di situ kita melihat peristiwa yang nyaris Daud melawan bangsanya sendiri. Hampir nyaris Daud membunuh saudaranya sendiri. Karena pada waktu itu Filistin terjadi peperangan dengan orang Israel. Daud sudah memihak orang Filistin. Tapi untung saudara, Tuhan sanggup menyelamatkan. Orang benar jikalau tergelincir sampai 7 kali pun, Tuhan masih membangkitkan, menolong. Haleluya. Yang ketiga, istri Ayub itu sudah melihat tidak ada harapan lagi. Suaminya bisa sembuh, suaminya bisa bangkit, suaminya bisa pulih, suaminya bisa kaya lagi. Nah, dari pola pikir seperti ini, bahwa tidak mungkin apa yang diucapkan, kata-kata yang jahat. Dengan kata lain, aku mengutuki suamiku, toh nanti pada akhirnya mati. Sudah tidak ada lagi. Sudah. Karena pola pikir seperti ini, saudaraku, istrinya berani menyuruh Ayub mengutuki Tuhan, lalu matilah kamu. Ayub 2 ayat 9. Dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di dalam perkataan ini, saudara, ada satu pelajaran begini, bahwa ternyata kesalehan Ayub itu betul-betul saleh. Kenapa? Sebab istrinya sendiri yang memberi rekomendasi. Di dalam dia marah, dia memberi, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Jadi antara suami istri kelihatan, saudara. Entah itu suaminya sungguh-sungguh atau tidak, kelihatan, tidak bisa munafik. Karena setiap hari, setiap jam, setiap detik kumpul. Jadi tidak mungkin. Istrinya ini orang dalam. Jadi yang mengetahui, kalau orang Jawa berkata jeroan, isi dalam hati suaminya tuh ketahuan semua sudah. Tidak mungkin palsu, tidak mungkin pura-pura. Kalau kita ketemu
Orang bilang, halo apa kabar? Ya orang bisa tertipu, wih orang ini baik ya, orang ini sabar. Belum tentu saudara. Ada satu pengkhotbah, waktu dia disuruh khotbah, pendeta setempat yang mengundang, dia berkata begini, ini hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang ramah, hamba Tuhan yang sabar, dan lain sebagainya. Memberikan rekomendasi. Setelah itu pendetanya, hamba Tuhan ini disuruh khotbah. Langsung hamba Tuhan berkata begini, Bapak, Ibu, Saudara, jangan percaya perkataan pendeta itu. Kalau saudara mau tahu saya, tanyakan pada istri saya. Betul, saudara. Seperti peristiwa di sini, istri Ayub tahu persis bahwa Ayub memang benar-benar hidup dalam kekudusan. Ya, ternyata sekalipun Ayub itu sudah baik dan lain sebagainya, ternyata istrinya kecewa. Kebaikan, ketulusan, kesalehannya Ayub kok tidak berbuah apa-apa menurut pandangan istrinya. Buktinya anak 10 mati, harta habis, tubuhmu hancur kena sakit. Untuk apa kalau begitu? Nah, ini pola pandang daripada istri Ayub. Untuk apa? Apa mungkin Tuhan bisa memulihkan? Apa tuh mungkin Tuhan bisa menyembuhkan? Dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti ini ternyata bisa mudah sekali membawa Ayub untuk larut ikut dengan pola pikir istrinya. Sebab apa? Betul juga ya kata-kata istriku, tapi Ayub tidak. Nah, di sini kita perlu perhatikan saudaraku, pergaulan yang jahat itu bisa merusakkan kelakuan kita yang baik. Tapi Ayub punya pendirian yang teguh. Ternyata Ayub menolak apa yang ditolak oleh Ayub. Coba kita lihat satu pengakuan Ayub yang begitu luar biasa. Ayub 19 ayat yang ke-25 sampai 26. Haleluya. Ayub 19, 25 sampai 26 dikatakan demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya, nah, Ayub bisa melihat akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku melihat Allah. Nah, di dalam ayat 19, 25, 26 tadi kita sudah melihat iman Ayub. Dan di dalam Ayub 23 ayat 12 dikatakan demikian. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubarinya kusimpan ucapan mulutnya. Haleluya. Jadi Ayub ini sekalipun di tengah-tengah himpitan seperti ini, firman Tuhan tidak pernah dilupakan. Ini yang menjadi sumber kekuatan kita. Kadang kalau kita menghadapi sesuatu kesukaran, justru yang menjadi sumber kekuatan itu dilupakan. Gak baca firman. Lah gimana kita dapat kekuatan? Gimana saudara? Kalau firman yang memberi kekuatan, firman yang menghidupkan kita, firman yang memberikan penghiburan, firman yang memberikan kita sukacita, kekenyangan, kepuasan ada di hadapan Tuhan, terus kita enggak baca lagi. Nah, kita melihat saudaraku, di dalam Ayub tadi dikatakan, dari peristiwa istri Ayub ini kita bisa ambil sebuah pelajaran, yaitu sekalipun tidak ada lagi harapan untuk pulih, ya, jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang jelek, saudara. Toh sudah mau mati, buat apa lagi berharap kepada Tuhan? Buat apa lagi baik-baik kepada Tuhan? Keliru, saudara, keliru. Ya, jangan sampai kita berkata-kata yang jahat. Sebab kita tidak tahu rancangan Allah bagi kita, ya. Mata kita ini hanya bisa melihat, mengamati, mengobservasi hal-hal yang dekat. Kita tidak tahu rancangan Allah di balik peristiwa yang sedang kita hadapi. Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi dalam hati Tuhan, Tuhan punya rancangan-rancangan yang hanya diketahui oleh Tuhan. Sebab itu jangan kita semau gue, semau kita sendiri. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa, saudara? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Bukan madesu, masa depan suram, tidak, tapi madesa, masa depan cerah. Nah, sekarang kita baca lagi. Hari ini saya beri ayat yang banyak dan saudara saya untuk merenungkan Yeremia 31 ayat 16 sampai yang ke-17. Haleluya. Wah, senang saudara ya. Yeremia 31, 16, 17. Dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. 25. Sebab aku akan, saudaraku, membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ada amin, saudara? Puas, segar. Tuhan yang membuat itu semua. Nah, kita akan melihat sekarang cara-cara untuk membuang pikiran yang menyatakan mungkinkah Tuhan bisa menolong. Ya, mungkinkah Tuhan bisa menolong. Haleluya. 1. Ya, tetap setia pikul salib. Sebab kalau kita pikul salib dengan betul, ya, artinya begini. Jangan pikul salib tapi dicampur dengan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab salib itu adalah kuasa Allah. Ya, salib itu adalah kuasa Allah. Berarti kalau satu orang sudah tidak mau pikul salib, saudaraku, lah bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Sebab kekuatan kita tuh di saat kita memikul salib, artinya kita berada di jalan sempit. Sebaliknya, kalau kita tidak mau pikul salib, itu membuang salib, akhirnya menjadi seteru salib, menjadi musuh salib. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Kitab Filipi 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib. Orang Kristen kekuatannya salib, tapi ini justru menjadi seteru salib. Haleluya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi dengan kata lain, pokoknya ada perkara duniawi itu yang dipikirkan. Justru orang yang cinta dunia itu kasih Bapa tidak ada di dalam hidupnya. Jadi bertolak belakang. Kalau orang itu supaya Tuhan menyatakan karyanya, itu harus pikul salib, ya. Kenapa? Dalam 1 Petrus 3:12 saudara catat, ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, kalau satu orang beriman tidak mau pikul salib, berarti hidupnya sudah gak benar. Kalau hidup sudah tidak benar, Tuhan menentang,
Tuhan melawan kehidupan seperti ini, bagaimana mungkin Tuhan bisa menolong? Ya. Yang kedua, cara membuang pikiran yang menyatakan mungkinkah Tuhan bisa tolong. Yang kedua, pastikan, maksudnya dalam pikiran kita, oh ini masa pengolahan. Ya. Nah, sekalipun mungkin masa pengolahan itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau pengolahan di dalam Tuhan panjang, artinya Tuhan mempersiapkan kehidupannya supaya lebih indah. Jangan di dalam pengolahan kita bersungut-sungut. Sekalipun pengolahan itu panjang atau pendek, tetaplah setia. Jangan bersungut-sungut. Sebab apa, saudaraku? Di balik pengolahan yang panjang, baik seperti kepada Daud dan kepada Yusuf, ada rencana Tuhan yang indah. Ya, ada rencana Tuhan yang indah. Jelasnya begini, saudaraku. Orang beriman bisa melewati masa pengolahan kalau mutu orang itu mutunya indah, mutu emas. Makin dia diolah, makin murni. Kalau saudara lihat emas kita selalu, oh bagus. Nah, kita mengira ini 24 karat kali, belum tahu. Tapi kalau emas itu diuji dengan api, kelihatan. Kotoran-kotorannya mulai dibersihkan, kelihatan. Akhirnya sisa emas yang murni 24 karat. Haleluya. Sebab itu saudaraku, dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 itu dikatakan demikian. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu, saudaraku, seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Memang waktu kita mungkin diuji dalam berbagai masalah, rasanya bisa timbul duka cita. Ya, rasanya bisa timbul duka cita, tetapi jangan diikuti Tuhan mengatakan berbahagia. Sebab apa? 7. Nah, kalau kita ngerti maksud berbagai cobaan ini, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas, saudara, ya. Jadi kita melihat kalau masa pengolahan itu panjang, pastikan mutu kita juga makin indah, makin dimurnikan. Sebab itu hasilnya, saudaraku, ya seperti Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Haleluya. Dan Yusuf tidak ada kebencian terhadap saudara-saudaranya. Justru dia memelihara saudara-saudaranya. Juga Daud, sampai Tuhan berkata, aku mendapatkan Daud. Kisah 13 ayat yang ke-22. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga, tetap rendah hati. Sebab apa, saudaraku? Orang kalau sudah merasa dirinya benar, kalau merasa dirinya sudah ibadah, merasa dirinya baik, mudah timbul kesombongan. Tuhan, kurang apa? Aku sudah puasa seminggu 2 kali, aku kembalikan perpuluhan, aku begini, dan lain sebagainya. Terus yang dibuat perbandingan, tuh lihat Tuhan, aku tidak seperti dia loh Tuhan. Dan mulai timbul kesombongan. Kurang apa sih aku Tuhan? Kurang apa? Nah, orang seperti ini gak mungkin bisa melihat pertolongan Tuhan. Sebab itu di dalam pengolahan ini, buang pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Biar kita tetap tinggal rendah hati.
Orang sombong, apalagi dia punya kemampuan, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya, mana mungkin dia mau menantikan jawaban Tuhan yang tidak pasti menurut pikirannya. Sebab itu dengan pongah, dengan congkaknya dia berkata, kalau bukan aku, Babel ini tidak ada. Itu kecongkakan daripada Nebukadnezar. Akhirnya Tuhan tunjukkan. Juga kita melihat ini menjadi sebuah tes. Apakah kita rendah hati di saat kita mempunyai kemampuan? Di saat kita mempunyai power, saudara, mungkin duit kita, kedudukan, backing kita dan lain sebagainya. Seperti peristiwa Paulus. Pada waktu Paulus ditangkap, saudara, sebenarnya dari awal Paulus punya power. Langsung dia keluarkan aja kartu identitas dia sebagai warga negara Roma. Selesai. Titik, selesai. Gak mungkin dia digebukin. Tapi kenapa gak mau mengeluarkan? Paulus bisa menangkap. Sebab Paulus bukan dalam posisi salah, bukan posisi bersalah, dia sampai masuk ke dalam penjara. Bukan. Tapi karena melakukan menurut perintah roh. Sampai dia dibawa ke Filipi. Haleluya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, ternyata pada akhirnya kepala penjara ini diperintahkan untuk mengeluarkan Paulus. Setelah dia mengalami sebuah pertobatan, dibaptis, dia dan keluarganya, terus dia menyampaikan pesan pimpinannya. Kamu keluar, kamu disuruh keluar, sudah kamu pergi. Terus Paulus mengatakan, masa aku tidak salah sekarang dengan diam-diam? Takut, saudara. Saudara perhatikan itu di Kisah 16 ayat 35 sampai 39. Ketakutan mereka. Warga negara Roma saat itu warga negara golongan VIP, golongan top, begitu saudara. Gak berani orang menjamah, ya, gak berani. Paulus menceritakan itu. Waktu disampaikan, dia takut saudara mereka. Tapi Paulus bisa mengerti, bisa mencerna maksud Tuhan lewat penderitaan ini. Sebab Tuhan punya maksud, rencana, yaitu supaya gereja Filipi bisa berdiri lewat aniaya Paulus. Haleluya. Sebab itu Paulus bisa melihat sekarang. Kalau seandainya dari awal tidak ada cerita, tidak ada kisah gempa, tidak ada kisah kepala penjara bertobat, tidak ada. Karena dia memakai akal pikirannya sendiri. Di sini kita melihat kerendahan hati Paulus untuk mengikuti suara Tuhan sehingga pertolongan Tuhan dialami. Nah, di saat Paulus menantikan saudaraku aniaya, tapi justru 1 Petrus 4 ayat 14 dikatakan, kalau kita menderita karena Kristus, roh kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan itu dialami Paulus. Haleluya. Kalau kita menderita karena kebenaran, karena salib, gak usah takut. Gak usah takut, saudara. Sabar, tunggu. Tuhan akan menjadikan masalah yang sulit itu indah pada waktunya. Yang keempat, haleluya, haleluya. Bisa melihat rencana Allah. Di saat kita membuang pikiran-pikiran yang berkata, masa sih Tuhan bisa tolong? Justru di sini kita bisa melihat rencana Allah. Sebab apa? Di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi penderitaan karena kebenaran itu membawa kemuliaan. Bahkan Filipi 1 ayat 29
kita coba kita baca saja saudaraku. Filipi 1:29 dikatakan demikian. Haleluya. Filipi 1:29 dikatakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita menderita karena Kristus itu satu anugerah. Sebab tidak semua orang mau. Saudaraku. Haleluya. Bahkan dalam 1 Petrus 2, 20, 21, Tuhan meninggalkan teladan supaya kita meniru. Nah, haleluya. Begitu juga saudara. Jadi kalau kita melihat di dalam keadaan sengsara, penderitaan, bukan karena salah kita, pastikan kita percaya Tuhan pasti bisa menolong. Pada saat mungkin saudara berkata, itu Pak, buktinya Stefanus kok mati? Kok mati Pak? Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa pada saat-saat yang terakhir, mulut Stefanus itu bergema, ampuni Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Itu hanya terjadi 2 kali, dalam peristiwa penyaliban dan dalam peristiwa Stefanus. Bergema terus saudaraku. Haleluya. Tuhan membiarkan orang-orang sucinya dianiaya sampai meninggal. Bukan Tuhan tidak cinta, tapi Tuhan punya maksud. Lewat kematiannya banyak orang mendengar berita yang luar biasa ini. Haleluya. Musa juga bisa melihat rencana Tuhan dengan jelas. Sebab itu rela dia menderita. Ibrani 11, 24 sampai 26, saudara baca, dia rela menderita bersama umat Allah. Dia rela saudaraku. Haleluya. Haleluya. Sebab Musa bisa melihat yang tidak kelihatan. Kalau kita bisa melihat yang tidak kelihatan, bukan paranormal saudara ya. Artinya begini, bahwa kita di dunia, ya kita baca aja deh. Supaya saudara jelas begitu saudara ya. Supaya iman kita bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan apa kata firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16, 17 dan 18. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, artinya apa yang saudara derita saat ini, apa yang saudara dan saya alami saat ini, itu menurut pandangan firman Tuhan ringan. Dibandingkan apa? Dibandingkan yang tidak kelihatan. Kalau kita membandingkan dengan yang kelihatan, ya nggak ringan Pak, berat Pak, susah Pak. Kalau nggak punya uang susah Pak. Kalau sakit susah Pak, dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, apa saudaraku, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jelas saudaraku? Haleluya. Kalau kita bisa punya mata memandang yang tidak kelihatan, sekarang ini penderitaan yang kita alami, bukan hanya saja kita, para pendahulu kita itu ditulis di dalam firman juga mengalami penderitaan yang sama. Saudara, jadi jangan kita mengasihani diri sendiri. Pak, saya sebagai orang beriman kok susah terus ya Pak ya. Ini gagal, itu gagal, sakit ini dan lain sebagainya. Kalau kita dalam posisi benar, itu penderitaan yang ringan, yang seketika mengerjakan kemuliaan yang luar biasa. Sebab dikatakan 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, artinya begini, penderitaan dan lain sebagainya,
itu seperti kita tinggal di sebuah kemah, itu sementara, saudara. Sementara. Dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu kediaman, tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Siapa yang membuat? Tuhan yang memberikan. Seindah-indahnya rumah, semewah-mewahnya rumah di dunia ini, semua pekerjaan tangan manusia. Semua. Tapi Tuhan mempersiapkan rumah yang tidak dikerjakan oleh manusia. Dan itu dihasilkan dari ketaatan kita di saat kita menderita, mengalami penderitaan karena kebenaran, itu menjadi satu kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, pertanyaan saya sebelum saya akhiri, saudara. Bisakah kita melihat rencana Allah saat menghadapi pandemi COVID-19? COVID-19. Bisa nggak kita melihat? Ayo. Atau mata kita hanya terfokus kepada, waduh, habis ini apa lagi? Habis ini apa, saudaraku? Berubah lagi virusnya, ini lagi, itu lagi terjadi, dan lain sebagainya. Jadi kalau mata ini hanya fokus kepada kesukaran, kita lupa bahwa semua saudara-saudara kita juga menderita hal yang sama. Yang penting, di dalam penderitaan ini, pertanyaan saya, apakah kita makin bertumbuh dalam iman? Apakah makin bertumbuh, saudara? Atau justru iman kita makin kecil terus tidak berdaya? Karena tekanan-tekanan menurut kita itu di luar kemampuan kita. Keliru. Sebab itu orang Kristen kalau tidak mau tenggelam baca firman, itu sayang betul. Orang Kristen yang lemah. Apa yang kita alami sekarang, firman Tuhan jelas berkata, tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Kalau Tuhan berkata tidak pernah lebih, percayalah artinya kita mampu. Contoh-contoh, saya beri contoh begini. Saya mungkin mampu mengangkat 50 kilo. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan 100 kilo. Enggak. Berarti saya kan tidak mampu. Kalau saya mempunyai kemampuan 50 kilo, mungkin pencobaan itu 40 kilo. Sehingga saya masih punya saldo kekuatan untuk mengangkat. Nah, saudara perhatikan, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Jadi kalau kita mengerti, kita sadar, tidak bersungut-sungut, pada waktu kita menghadapi persoalan, Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Artinya kita pasti lolos. Artinya kita pasti menang. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai justru pandemi ini mengubur iman kita dan tidak punya pengharapan lagi kepada Tuhan. Ya, ikut Tuhan ya biasa saja, sama saja. Juga mengalami kesukaran. Iya. Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan itu tidak ada kesukaran, nggak pernah, saudaraku. Tapi Tuhan selalu berjanji di saat ada kesukaran, aku memberi jalan keluar. Itu janji Tuhan. Aku memberikan jalan lepas. Itu janji Tuhan. Aku mendampingimu. Siapa lawanmu? Itu janji Tuhan, saudaraku. Tuhan nggak pernah berjanji. Sebab itu kalau kita terus melihat COVID, dengar berita-berita COVID, dengar ini mati sekali, aduh, iman kita dikubur, saudara. Iman kita makin lemah, makin tidak berdaya. Nah, kalau iman kita sudah dikubur, Tuhan berkata mustahil orang bisa berkenan kepada Tuhan. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Pelihara iman saudara, jangan pelihara berita-berita yang tidak membawa pertumbuhan, justru membawa ketakutan, saudara. Apalagi yang mungkin yang mati saudara kita, famili kita, keluarga kita. Aduh, terus saudaraku. Kesimpulan ya. 1, tetap memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Nah, Tuhan memberi contoh begini, saudara. Firman Tuhan itu bukan. Di dalam kitab Lukas 18
ayat 1 sampai 8 nanti saudara baca. Di situ diceritakan tentang hakim yang jahat, hakim yang lalim, hakim yang tidak kenal, tidak takut kepada Tuhan, diperhadapkan dengan janda. Ya jelas berbeda saudara. Hakim ini punya kekuatan, punya kuasa. Janda ini nggak punya apa-apa saudaraku. Tapi janda ini punya sesuatu, yaitu tidak putus harap. Sekalipun mungkin dia datang hari Senin, nggak mau diterima. Hari Selasa, nggak mau diterima. Terus dia datang. Akhirnya si hakim berkata, aduh janda ini bikin susah aku. Bikin susah aku. Lebih baik aku benarkan. Nah, terus Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Yang ini perlu saudara perhatikan ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 7 saudara baca nanti. Saya bacakan Lukas 18 ayat yang ke-8 ya. Lukas 18 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman itu yang dibantai sekarang ini, saudara. Iman itu yang dibantai oleh kesukaran. Sebab kalau tanpa iman mustahil, saudara. Orang benar hidup karena iman. Kalau iman itu dibantai, mustahil kita mengalami janji-janji Allah. Janji-janji Allah ini didapatkan kalau kita beriman. Justru iman itu sekarang dibantai habis oleh kesukaran-kesukaran. Karena mata jasmani kita nih tertuju pada kesukaran. Sudah perhatikan, sampai Tuhan mengatakan, adakah iman? Masih ada iman gak di bumi ini? Kalau aku datang. Ternyata iman itu persoalan serius, saudara. Serius. 2. Sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sampai berapa lama, Pak? Setahun? 2 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Wah, Pak, kalau sudah 20 tahun, enggak lah, Pak. Aduh, sudahlah sudah tua, Pak. Kalau sekarang 40 menanti pertolongan Tuhan, 20 tahun lagi 60 tahun. Kaleb 40 tahun menantikan perjawaban Tuhan 85 tahun. Orang yang menantikan jawaban Tuhan hidup dalam kebenaran, dikatakan imannya tidak luntur, tetap kuat, tetap semangat seperti yang dahulu. Artinya seperti pada waktu dia berusia 40 tahun. Tidak lemah, saudara. Tidak terhalang. Saudara baca peristiwa itu, saya tidak akan bacakan. Yosua 14 ayat 9 sampai 11. Supaya kita mengerti, oh iya, kalau orang tuh berharap menantikan pertolongan jawaban Tuhan, ternyata imannya tidak lemah. Enggak lemah, tetap kuat, tetap semangat. Sebab Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan demikian, orang yang menanti-nantikan Tuhan lemah. Enggak, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sebab mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin, saudaraku. Seperti Kaleb 45 tahun. Dah lelah, saudara. Dah lelah. Itu penantian yang benar. Haleluya. Itu penantian yang benar. Oh, haleluya. Bagaimana dengan kita saat menantikan jawaban Tuhan? Masih percaya? Masih semangat? Biarlah rohmu menyala-nyala terus melayani Tuhan, atau roh kita sudah kendor, sudah mundur, sudah tidak baca firman, sudah tidak bersekutu, sudah tidak ibadah lagi, baik lewat online saat ini. Males, Pak. Apa ibadah lewat online? Gak dapat apa-apa. Keliru, saudara. Firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan berkata tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya firman Tuhan itu yang menyelesaikan. Firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan kita ibadah online dan lain sebagainya. Enggak. Habis kuota saya, Pak, kalau nonton online terus, Pak. Kalau main game habis enggak? Kalau nonton film Korea habis enggak, saudaraku? Apa manfaatnya? Apa didapat? Tapi kalau di saat kita menantikan, di saat kita
mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, iman kita kuat, kita tidak mudah jadi mundur. Tidak jadi mundur, saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan mundur apapun masalah saudara, kesulitan apapun. 3. Ayo. Dalam situasi yang sulit, orang masih bisa lihat kita sebagai orang beriman atau tidak? Ayo. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, orang masih bisa melihat kita sebagai orang beriman tidak? Kenapa pertanyaan ini saya lontarkan? Kadang-kadang kalau kita menghadapi kesulitan, mungkin ini yang ibu-ibu belanja di pasar, aduh, cabai naik, daging naik, semua naik. Gimana kita mau hidup? Saudara ngomong gitu, ada telinga lain yang mendengar. Beras naik, semua naik, pekerjaan sulit dan lain sebagainya. Aduh, bisa mati kita kena situasi seperti ini. Saudara, itu kesulitan tidak seberapa. Saudara mau membayangkan kesulitan Tuhan Yesus sebelum dia naik di kayu salib. Aduh saudara, dicambuk, diberi mahkota duri, dihina, disuruh pikul salib. Sampai terakhir, dari mulutnya tidak ada perkataan keluhan, justru perkataan berkat. Nah saudara perhatikan, kenapa saya bawa ini dalam situasi yang sulit, masihkah orang bisa melihat kita sebagai orang beriman? Ini ditulis sebabnya saudara. Ini ditulis. Ayo kita baca Lukas 23 ayat 44 sampai 27 supaya kita sadar. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, sesulit apapun, biar orang masih bisa melihat kita sebagai orang beriman, orang benar, sampai orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus lewat kesulitan dan kesukaran kita. Ayo, Lukas 23 ayat 44 sampai yang ke-47. Sebentar. Di dalam sebentar saya taruh. Oh iya Lukas 23 ya betul Saudara. Sebentar ya. Ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya 3 jam, saudara. Aduh, penderitanya gimana nggak tahu. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kenapa Tuhan nggak ngomong, "Ya Bapa, kuserahkan orang-orang yang memusuhi aku. Bunuh Bapa." Enggak. Saudara, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Perhatikan 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Sebab dia menyaksikan proses itu, saudara. Dia menyaksikan peristiwa penyaliban itu dengan teliti, dengan cermat. Tidak ada perkataan yang jelek yang keluar. Sebab itu dia berkata, nggak mungkin ini bisa dikerjakan oleh orang biasa. Nggak mungkin. Orang biasa tidak mungkin mengerjakan ini. Ini pasti orang benar. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Kita belum sempurna. Tapi kita meniru contoh teladan guru kita. Ya. Tidak ada kebencian, tidak ada kutukan, saudaraku. Sehingga di dalam kitab Markus dikatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, kita sebagai anak Allah, kita harus mencerminkan Bapa kita. Siapa Bapa kita? Bapa di sorga. Saudara baca Markus 15 ayat 37 sampai 39. Dari peristiwa ini sampai kepala pasukan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sebab peristiwa ini gak mungkin, saudaraku, dikerjakan oleh orang biasa. Begitu juga saat kita difitnah, saat kita disakiti, saat kita dikata-katai, saat kita dicerca, direndahkan dan lain sebagainya. Ingat peristiwa Stefanus di dalam Kisah 7 ayat 60. Tuhan,
Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kita juga bisa berkata, Tuhan, aku tidak membalas, aku ampuni. Kalau mereka lapar, Tuhan, aku beri makan. Kalau mereka haus, Tuhan, aku beri minum. Sebab pembalasan itu bukan urusanku. Orang akan melihat, ini anak Allah. Di tengah-tengah keadaan seperti munculkan. Sebab kita dipanggil menjadi terang, menjadi garam untuk dunia ini. Haleluya. Sebab itu kita sebagai murid Kristus itu mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan. Jadi kalau kita berkata, saya ini pengikut Kristus, saya ini murid Tuhan, saya ini umat Tuhan, tapi kita tidak pernah mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Bisakah kita menyandang itu? Bisakah kita meniru teladan Kristus? Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-27 ini dikatakan Tuhan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Jadi Tuhan berkata, kamu yang mendengarkan aku, sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini perkataan Tuhan kepada umatnya yang mendengarkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan, itu firman Tuhan jelas mengatakan kita orang Kristen, orang beriman yang bodoh. Mendengar perkataan Kristus tapi tidak melakukan. Nggak heran rumah rohani kita jadi roboh. Kalau rumah rohani roboh, setan yang masuk. Rumah itu bersih, tapi dibiarkan kosong, roboh. Satu setan keluar, panggil temannya 7, akhirnya 8 kali lebih jahat orang itu. Kalau orang beriman tidak mau mendengarkan perkataan Kristus, bodoh. Jauh lebih jahat daripada orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berhenti untuk berbicara, tapi saya mohon kiranya Roh Kudus terus mengingatkan. Saat-saat sulit seperti ini, munculkan bahwa kita sebagai anak Allah benar. Prajurit melihat benar, orang ini betul-betul anak Allah. Betul-betul anak Allah. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Meteraikan firman Tuhan sehingga berbuah, bertumbuh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Allah, tetapi Roh Kudus terus bekerja, merubah kehidupan kami, sehingga makin hari, makin indah, makin menyerupai Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Tolong, di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini Tuhan, kami percaya, kami memiliki perkataan-Mu, dan perkataan-Mu itu yang menghibur, yang menghidupkan kami. Sebab di hadapan-Mu Tuhan ada kekenyangan, kepuasan, dan sukacita. Biar itu boleh terjadi dalam kehidupan kami selagi kami mengiring Engkau di dunia ini. Sebab kami tahu penderitaan yang kami derita saat ini tidak sebanding dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Satu kali kami memiliki rumah di surga yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi Tuhan menyediakan itu bagi kami. Bapa di dalam surga memberkati semua kami, baik yang menyampaikan, baik yang umat-Mu mendengar, diubah oleh kuasa Roh Kudus di tengah-tengah masa yang sulit, makin bertumbuh seperti Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, ada limpah dengan karunia Roh,
dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami selalu berkemenangan, bukan karena kuat kami, tapi karena perkataan-perkataanmu yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami pasti menang, dan Tuhan memberikan kemenangan sampai pada akhir zaman. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.